tema yang menarik ketika kita berbicara mengenai takdir. Memang di Indonesia beberapa waktu terakhir memang ada banyak bencana ya, dimulai dari Lombok, kemudian terjadi pula gempa bumi di Palu dan sekitarnya, kemudian merembet pada tsunami yang ada di Banten, Lampung, dan kemudian ada bencana yang lain lagi baru-baru ini di daerah Sulawesi Selatan juga terjadi, Makassar dan sekitarnya, Goa ya. Dan memang yang namanya peristiwa-peristiwa semacam ini menyedihkan. Semua orang, baik yang terkena imbas secara langsung atau yang tidak, pasti akan bersedih melihat keadaannya semacam ini. Karena korban, baik korban dari sisi jiwa atau materi, atau bahkan menanggung kerugian trauma akibat sebuah bencana itu bukan suatu hal yang enteng, hal yang berat. Lalu kemudian kita bertanya, apakah berarti kalau Allah sedang murka kepada kita dengan adanya bencana-bencana semacam ini? Artinya sedemikian burukkah masyarakat kita? Sebenarnya masalah bencana atau masalah bala ya. Kalau bala itu kadang orang mengartikannya konotasinya buruk ya, padahal bala itu kan artinya ujian ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal yang bersifat dikatakan musibah. Ada kalanya musibah itu terjadi karena memang kesalahan kita, lalu kita ditegur oleh Allah. Ada pula bala atau bencana yang terjadi pada diri kita yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan amal perbuatan kita. Hanya sebuah fenomena alam, Misalnya kalau seandainya ada angin yang kencang yang bertiup di lautan, lalu kita tahu bahwasanya ada angin yang semacam itu, seharusnya kan kita menghindari. Nah, kalau kita tetap melaut berarti kita berada di tengah-tengah bencana dan menyemburkan diri kita dalam bencana. Itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita, apakah kita orang soleh atau bukan soleh sebenarnya. Nah, terkadang sebuah fenomena. Yang berikutnya lagi, terkadang peristiwa yang tidak nyaman itu, bencana atau musibah, itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Jadi orang kalau mau naik tingkat dari sebuah kelas ke kelas yang jenjang yang lebih tinggi, itu pasti harus ada ujiannya. Layak apa tidak dia di kelas yang lebih tinggi. Ketika seorang hamba dia sudah memiliki sebuah tingkatan spiritualitas tertentu, lalu dia akan naik kelasnya, Allah akan menguji dia sebelum kemudian dia dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi. Sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah menyukai dan mencintai seorang hambanya, pasti dia akan menguji hamba tersebut. Lalu kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya yang paling banyak mendapatkan bala dan ujian, artinya dalam hal ini bala dan ujian itu sesuatu hal yang tidak nyaman secara lahiriah. Yang paling banyak mendapatkan bala itu adalah para nabi. Lalu Rasul dalam hadisnya itu mengatakan, aku adalah orang yang paling banyak mendapatkan cobaan dan musibah. Ini menandakan bahwasanya ada ujian ketidaknyamanan ini karena Allah ingin menguji orang tersebut untuk kemudian dinaikkan derajatnya. Jadi tidak serta-merta karena adanya perbuatan dosa pada sebuah masyarakat, sehingga kalau masyarakat itu terkena bencana alam misalnya, maka masyarakat itu adalah masyarakat yang buruk. Tapi jangan dianggap bahwasanya berarti nggak ada hubungan sama sekali. Enggak, ada pula bangsa-bangsa yang dibinasakan oleh Allah lantaran mereka ingkar. Kita tahu kisah para nabi seperti kisah Nabi Lut alaihissalam. Umatnya diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Umatnya Nabi Syuaib dibinasakan, umatnya Nabi Hud dibinasakan. Ini sebuah pembinasaan itu terjadi karena mereka ingkar, karena mereka dosa. Allah ketika menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut, menceritakan bahwa mereka adalah kelompok pendosa. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Mereka sebelumnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, Allah kemudian mengadab. Artinya tidak bisa kita katakan bahwa sebuah bencana yang terjadi itu pasti gara-gara Allah sedang
mengadab satu. Atau enggak, pasti Allah sedang menguji. Tidak bisa kita artikan semacam itu. Kita harus tetap introspeksi diri. Bahkan para guru-guru spiritual, guru-guru irfan, suluk, biasanya mereka menasehati kepada kita, murid-murid mereka, menasihatinya begini, kalau seandainya engkau melihat ketidaknyamanan di dunia, dalam kehidupanmu, sedikit pun ketidaknyamanan, rujuklah kepada dirimu sendiri. Jangan-jangan kau melakukan sebuah kesalahan dan Allah sedang menegurmu dengan sebuah ketidaknyamanan. Nah, kalau seandainya kita bisa introspeksi semacam itu sebagai individu, maka masyarakat juga harus introspeksi sebagai sebuah masyarakat. Jangan-jangan ini memang ada hubungannya dengan perbuatan kita yang sudah melanggar jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi saya katakan tidak bisa dipastikan ini gara-gara Allah sedang mengadab atau ini gara-gara Allah sedang memberikan ujian karena cinta kepada kaum tersebut. Kalau setiap Allah membenci suatu kaum, setiap kali ada kaum misalnya satu bangsa, satu masyarakat berbuat maksiat yang sudah dianggap melampaui batas, Allah akan membinasakan pasti negara-negara atau masyarakat-masyarakat yang jauh lebih buruk kondisinya dibandingkan masyarakat kita. Masyarakat kita masih beribadah, masih sholat, walaupun ada yang rusak, ada yang fajir misalnya, tapi di antara masyarakat kita banyak sekali yang beriman, banyak sekali yang sholat malamnya tidak ditinggal, sholat jamaahnya tidak ditinggal, puasa Senin Kamis, berdoa, mukmin yang masih banyak. Kondisi semacam ini jauh lebih baik daripada masyarakat-masyarakat non-muslim, masyarakat-masyarakat kufur, masyarakat yang memang betul-betul jauh dari Allah. Intinya tidak bisa dikatakan bahwasanya ini adalah karena kemurkaan Allah kepada kondisi masyarakat yang ada di tengah-tengah kita.